Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang diinginkan kebaikannya. Karena di antara hamba-hamba Allah ada yang Allah inginkan kebaikan untuknya. Dan Rasulullah SAW pun telah mengabarkan demikian, bahwa di antara hamba-hamba Allah ada yang Allah inginkan kebaikan ya untuk si hamba tersebut. Lalu siapa mereka? Orang-orang yang Allah inginkan kebaikannya, atau orang-orang yang Allah berikan kepada si hamba tersebut kebaikan. Di antaranya ya akhal Islam, azani Allah yakum, yaitu orang yang difaqihkan dalam agama. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan faqihkan ia di dalam agama. Siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka akan difaqihkan ia kepada dia agamanya. Hadis ini menunjukkan ya akhal Islam, bahwa tanda orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mau mempelajari ilmu agama. Kalau kita perhatikan, ini mantuk daripada hadisnya. Sedangkan mafhum hadis ini menunjukkan apa? Kata Rasulullah, siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah faqihkan ia dalam agama. Berarti kebalikannya apa? Siapa yang Allah tidak inginkan kebaikan padanya, berarti Allah tidak akan faqihkan dia dalam agama. Alhamdulillah, antum semua di sini duduk di majlis ta'lim, ingin memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah antum semua termasuk orang-orang yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini alhamdulillah ya akal Islam, nikmat yang besar ketika seorang yang mau datang ke majlis taklim mempelajari ilmu agama. Subhanallah, nikmat besar sekali. Ya, Allah berfirman, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapa yang diberikan kepadanya al-hikmah, yaitu al-ilmu, faqad utiya, sungguh ia telah diberikan apa? Khairan katsira, kebaikan yang banyak sekali. Mana yang lebih antum pilih? Diberikan oleh Allah ilmu atau diberikan oleh Allah harta? Mana yang antum pilih ya? Hah? Kalau anak milih dua-duanya. Yang punya ilmu punya harta lah. Kau bisa begitu? Iya. Ya, nanti akan saya jelaskan hadisnya. Maksudnya,
bahwa ilmu itu lebih baik daripada apa? Harta. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Ali bin Abi Thalib berkata kepada muridnya yang bernama Kumail, ya Kumail, kata beliau, an-nasu thalathah, manusia itu ada 3 golongan. Yang pertama al-alim, orang yang berilmu, yang mengajarkan manusia kebaikan. Fahuwa bi afdalil manazil, maka ini yang paling tinggi derajatnya. Yang kedua muta'allimun yatlubun najah, yang kedua yaitu penuntut ilmu yang mencari jalan keselamatan. Yang ketiga hamajun ra'a, yatba'u kulla na'iqin, orang-orang yang bodoh yang mengikuti setiap orang-orang yang berteriak. Ya Kumail, al-ilmu khairun minal mal, kata beliau. Ketahuilah bahwa ilmu itu lebih baik daripada harta, hai Kumail. Fa innal ilma yahrusuk wal mal anta alladhi tahrusuk. Karena ilmu yang akan menjaga dirimu, sedangkan harta kamu yang menjaganya. Mata khuzzanul amwal wa ahya. Pemilik harta itu telah mati walaupun badannya masih hidup. Ya, wal ulama baquna ma baqiyad dahru. Sementara ulama itu akan tetap harum selama masa masih ada, waktu masih ada. Ya. Ajsadun mafqudah, para ulama badannya sudah terkubur dalam tanah. Wa asma'uhum mawjudah, tapi nama-nama mereka masih harum di dada-dada manusia. Iya tidak, Pak? Iya. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Siapa yang tidak kenal Imam Malik? Siapa yang tidak kenal Abu Hanifah? Siapa yang tidak kenal dari Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi? Mereka buhurul ilm, lautan ilmu. Allah muliakan mereka karena mereka bersungguh-sungguh ya untuk menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Naam, badan mereka sudah terkubur di bawah tanah, tapi nama-nama mereka masih tetap harum. Senantiasa dibaca kitab-kitab mereka. Subhanallah, karena memang Allah sudah berjanji untuk memuliakan dan meninggikan para ahli ilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat ahli ilmu di atas orang yang beriman beberapa derajat. Ibnu Abbas menafsirkan ya ayat ini sebagaimana dikeluarkan Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Artinya Allah rafa'a ahla darajat ahli ilm. Ya. Artinya Allah mengangkat derajat para ulama dibandingkan orang yang tidak berilmu dengan derajat yang sangat tinggi sekali. Maka sungguh mulia ya akhi orang yang menuntut ilmu itu. Terutama menuntut ilmu Allah, menuntut ilmu Al-Quran, menuntut ilmu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menuntut ilmu agama. Makanya orang yang menuntut ilmu dunia, apakah berarti Allah inginkan kebaikan padanya? Belum tentu. Sementara Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis tadi yang saya bacakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah faqihkan ia di dalam apa Pak? Dalam agama, bukan dalam dunia. Karena di kuburan antum gak bakalan ditanya sama malaikat, kenapa gak belajar matematika? Di kuburan gak bakalan ditanya sama malaikat, Pak, kenapa kamu tidak belajar ilmu fisika? Di kuburan bakalan ditanya tentang 3, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Bagaimana kita akan bisa menjawab pertanyaan siapa Rabbmu kalau kita tidak pernah mengenal Allah ketika kita hidup? Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan siapa nabimu, apa agamamu
Sementara kita tidak pernah kenal agama kita, bagaimana tata cara agama kita? Apa yang diinginkan dari agama kita? Apa perintah dan larangan agama kita? Siapa Rasulullah? Bagaimana sunnahnya? Bagaimana tata cara Rasul sholat, zakat, puasa, haji? Bagaimana kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar itu? Sementara kita bodoh terhadap agama Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah pujilah Allah ketika Allah berikan kepada kita semangat untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, "Idza ra'aita Allah manna 'alaika ni'matal ilmi fastabshir khairan." Apabila kamu melihat dirimu telah diberikan kenikmatan oleh Allah untuk menuntut ilmu, maka bergembiralah. Wahmadillah, dan pujilah Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Kita bersyukur Bapak. Di zaman sekarang ini kita lihat bagaimana fitnah yang bergelombang dan dahsyat sekali. Fitnah syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, fitnah syahwat berupa cinta dunia dan cinta kedudukan dan ketenaran. Telah banyak menipu pemikiran pemikiran kaum muslimin. Maka dari itu itulah ya akhal Islam, kita bersyukur kepada Allah. Di zaman yang penuh fitnah ini, ternyata Allah berikan kepada kita semangat untuk menuntut ilmu. Tahukah antum, di zaman fitnah pahala menuntut ilmu lebih besar daripada pahala beramal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli, demikian pula diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, hadis ini sahih atau hasan, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innakum asbahtum fi zamanin katsirin fuqaha'u qalilin khutaba'u qalilin su'aluhu katsirin mu'tuhu al-amalu fi khairun minal ilm wa sayati zamanun katsirun khutaba'u qalilun fuqaha'u katsirun su'aluhu qalilun mu'tuhu al-ilmu fihi khairun minal amal," kata Rasulullah. Sesungguhnya Rasul bersabda kepada para sahabatnya, sesungguhnya kalian sedang berada di suatu zaman yang ulamanya banyak dan penceramahnya sedikit, yang minta-mintanya sedikit dan yang memberinya banyak. Dan beramal di zaman ini lebih baik daripada berilmu, kata Rasulullah. Dan kelak akan datang suatu zaman penceramahnya banyak, fuqaha atau ulamanya sedikit, yang minta-mintanya banyak, yang memberinya sedikit, dan berilmu di waktu itu lebih baik dari beramal. Bukan berarti ilmu tidak diamalkan, tidak. Maksudnya pahala menuntut ilmu di zaman itu besar sekali. Subhanallah. Sekarang di zaman ini kita lihat penceramah banyak, sampai-sampai ada kursus menjadi khotib Jumat 4 bulan jadi khotib. Dapat setelah kursus 4 bulan dikasih sertifikat, bisa jadi khotib Jumat kesana kemari. Orang-orang yang cuma sebatas pandai berbicara dengan retorika yang masya Allah menawan, bisa dijadikan berceramah di televisi, bermodalkan kepandaian berbicara. Demikian pula bermodalkan brand-brand tersendiri yang berbeda daripada yang lainnya. Fala ilaha illallah. Maka dari itu subhanallah Bapak sekalian, menuntut ilmu di zaman ini lebih besar pahalanya dan sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu ilmu yang dimaksud di sini ilmu agama, Pak. Ilmu Al-Qur'an, ilmu apa? Hadis. Tapi aneh kan, Pak? Banyak orang
Kalau anaknya sekolah di Amerika, kalau anaknya sekolah bisa ke London, ke New York, Washington, ke Perth, ya, bangga sekali. Kalau ada beberapa ibu-ibu lagi ngobrol, wah anak saya di Perth, Australia, wah anak saya di Washington, anak kamu di mana? Di London. Yang satu lagi dengan mindernya berkata, anak saya mah cuma pesantren. Iya. Seakan-akan sekolah pesantren, sekolah agama yang paling hina. Subhanallah. Mereka pergi ke Washington mencari apa? Ilmu dunia. Ilmu tentang apa? Makhluk. Dia pergi ke London untuk mencari apa? Ilmu ekonomi. Tentang apa itu? Makhluk. Yang satu lagi pergi ke sana, ya, ke Australia, belajar apa? Teknik. Tentang apa? Makhluk. Yang satu pergi ke pesantren, mempelajari tentang apa? Mempelajari tentang ilmunya Rabbul Makhluk, ilmunya pencipta makhluk, mengenal Allah, mengenal kalamnya, mengenal firman-firmannya, mengenal wahyunya. Tidakkah itu patut lebih dibanggakan daripada mereka yang belajar tentang dunia? Wallah. Betul ya akhul Islam, azani Allah ya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW dalam hadis ini berkata apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan faqihkan ia dalam agama. Anda ingin anak Anda menjadi soleh dan diinginkan kebaikannya oleh Allah, biarkan anak Anda belajar ilmu Allah. Ajari anak Anda menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi SAW, agar ia kelak setelah dewasa termasuk orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, difaqihkan ia dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda yang pertama, Bapak, bahwa orang yang Allah inginkan kebaikannya, yaitu dijadikan ia mau mempelajari ilmu Allah, wahyu yang berupa Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, orang-orang yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu orang-orang yang dipercepat sanksinya di dunia. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari hadis Anas bin Malik, dan hadis ini sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah bi 'abdihi al-khair, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, wa idza arada bi 'abdihi syarr, amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bi yaumal qiyamah." Apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan percepat sanksinya buat dia di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, maka Allah akan biarkan ia bergelimang dengan dosanya, sehingga ketika pada hari kiamat Allah akan berikan siksanya, sanksinya. Subhanallah. Kita selama ini, Pak, enak-enak, sehat, tenang, rezeki banyak. Ketika seperti ini justru kita jadi takut, jangan-jangan ini istidraj dari Allah. Makanya kalau kita melihat ada orang diberikan oleh Allah kesenangan, maksiat, padahal dia suka berbuat dosa, ini tanda orang tersebut diinginkan keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis lain, "Idza ra'aita rajulan qad munna bi ni'matin ala maksiyatihi." Apabila kamu melihat seseorang diberikan kenikmatan akibat maksiat dia, fa'lam annahu istidraj. Ketahuilah itu adalah istidraj, sedang diulur oleh Allah agar lebih sesat, agar lebih berat siksanya.
Lalu Rasulullah SAW membawakan ayatnya, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan wa akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka telah meninggalkan peringatan yang diperingatkan kepada mereka, apa yang terjadi? Kami bukakan pintu-pintu kesenangan, sehingga apabila mereka telah merasa gembira dengan kenikmatan itu, sekonyong-konyong siksa kami menimpa dia, lalu jadilah ia termasuk orang-orang yang berputus asa. Makanya Bapak ya, kalau Bapak sakit, pujilah Allah. Ini adalah salah satu sanksi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala segerakan kita di dunia. Alhamdulillah saya sakit, mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya. Ketika Bapak diberikan oleh Allah musibah, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Karena musibah bagi seorang mukmin itu hakikatnya apa, Pak? Pengampun buat dia dari dosa-dosanya tersebut. Tapi ketika kita banyak dosa, kok nikmat datang terus. Saya semakin banyak dosa, nikmat semakin banyak. Jangan-jangan Allah ridho sama saya. Ini musibah. Insya Allah. Padahal di akal Islam, kita khawatir ini terjadi pada diri kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdil khair." Apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan percepat sanksinya di dunia. Kalau begitu Ustaz, saya mau berdoa kepada Allah, ya Allah, percepatlah sanksi saya di dunia. Jangan. Tuh, kan tanda kebaikan seseorang itu siksanya dipercepat di dunia. Jadi saya minta dong kepada Allah, ya Allah, percepat siksa saya di dunia, jangan di akhirat, ya Allah. Maka kita katakan jangan. Kok kenapa? Karena Anda belum tentu kuat. Dengarkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa ada di zaman Rasulullah seorang laki-laki yang sakit lama sampai kurus kering. Lalu kemudian Rasulullah menjenguk ya orang ini. Lalu Rasulullah bertanya kepada orang ini, hal sa'altallaha syai'an? Apakah kamu pernah minta sesuatu kepada Allah? Si sahabat ini berkata, na'am ya Rasulullah. Iya. Apa permintaanmu kepada Allah? Aku minta kepada Allah, ya Allah, siksa-siksa yang akan Engkau berikan nanti di akhirat, percepatlah untukku di dunia. Maka Rasulullah bersabda, subhanallah, innaka la tutiqu dzalik. Subhanallah, kamu tidak akan mampu itu. Hal la taqul, kenapa kamu tidak ucapkan saja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan di dunia kebaikan, di akhirat pun kebaikan. Lalu kemudian orang ini pun berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tak lama kemudian sahabat ini pun sembuh. Memang betul, ya. Allah apabila menginginkan kebaikan pada seseorang, Allah akan percepat siksanya di dunia. Betul. Disebutkan dalam hadis lain, ikhwatul Islam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ummati ummatun marhumah, laisa laha adabun fil akhirah, innama adabuha fid dunya bil qatli waz zalazil wal fitan. Umatku, umat yang disayangi oleh Allah, mereka tidak akan diadab di akhirat, tapi adab mereka di dunia dengan dibunuh, dengan gempa bumi, dan dengan fitnah-fitnah yang melanda mereka. Umatku, umat yang disayangi oleh Allah. Ketika di Aceh tsunami mendera, meluluh lantakan semua bangunan dan benda-benda.
Dalam sekejap mata ombak itu menghancurkan segala sesuatunya. Ternyata yang kebanyakan yang meninggal dunia kaum muslimin. Tapi Rasulullah mengatakan itu kasih sayang Allah untuk kaum muslimin. Allah percepat siksanya di dunia saja, sehingga ketika mereka kembali kepada kehidupan akhirat, Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka. Ya. Di sana, di negeri-negeri sana kaum muslimin dibunuhi. Mereka dibunuhi oleh kaum kufar. Siapa hati yang tidak merasa geram? Siapa hati yang merasa tidak marah ketika melihat saudara-saudara kita disiksa, kemudian dibunuhi? Tentu semua kita akan marah. Barangkali mereka lebih baik daripada kita. Ketika mereka disiksa, dibunuh, Allah telah ampuni dosa-dosanya. Mereka telah kembali kepada Allah dengan tanpa membuat dosa. Sementara kita tidak tahu kita bakal meninggal di atas apa. Akhul Islam azani Allah ya. Maka dari itu ya akhi ya, kalau kita bertanya kenapa orang-orang kafir notabene diberikan oleh Allah kesenangan di dunia. Lihat oleh antum, konglomerat dunia itu Pak, bukan orang Islam, orang-orang kafirin. Di Indonesia lihat orang-orang yang kaya raya, masya Allah, konglomerat, ternyata bukan orang Islam. Kenapa? Karena dunia itu memang surga buat mereka, sedangkan dunia itu penjara buat orang-orang yang beriman. Makanya kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya buat orang yang beriman dan surganya buat orang yang kafir. Karena suatu ketika Umar bin Khattab masuk ke kamar Rasulullah SAW. Ketika masuk, apa yang terjadi Pak? Umar melihat pemandangan yang subhanallah membuat Umar itu sedih. Kamar Rasulullah SAW ternyata tidak ada apa-apa. Kasurnya hanya terbuat dari sabun kurma, yang apabila Rasulullah SAW tidur di atasnya berbekas di punggungnya. Di pojok sana ada setengah karung gandum untuk Rasulullah makan selama sebulan. Melihat itu Umar pun menangis, mengeluarkan air matanya, melihat kamar kekasihnya Rasulullah yang paling ia cintai, seperti itu keadaannya. Kata Umar, wahai Rasulullah, tidakkah engkau lihat raja Persia dan Romawi itu? Mereka telah diberikan kesenangan, kekayaan dan berbagai macam harta melimpah ruah, berbagai macam perhiasan mereka miliki. Sementara mereka di atas kebatilan, dan kita bukankah di atas kebenaran wahai Rasulullah? Bukankah kita lebih berhak? Maka apa kata Rasulullah? Atasyukku bihadzal amr ya ibn al-Khattab. Hai Umar, apakah engkau merasa ragu dengan agama ini? Ulaika qaumun ujjilat lahum hasanatum fid dunya aw kama qala. Mereka itu suatu kaum yang dipercepat kebaikannya di dunia saja. Mereka diberikan oleh Allah kesenangan dunia, dan kesenangan dunia itu buat orang kafirin itu pun juga menambah azab kelak pada hari kiamat. Makanya subhanallah ya akhi, kita kaum mukminin banyak yang susah hidupnya. Kenapa? Barangkali Allah menginginkan kebaikan buat kami. Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam membawakan sebuah athar, kalau tidak salah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Allah apabila menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, dan Allah tahu bahwa kekayaan itu akan menyesatkan dia, Allah berfirman kepada malaikatnya, wahai malaikat, sempitkan rezeki si fulan, sebab kalau aku luaskan rezekinya, aku akan masukkan dia ke dalam api neraka. Maka si fulan ini rezekinya disempitkan terus. Kenapa? Rupanya Allah inginkan kebaikan untuk dia.
Allah tidak ingin si hamba ini tertipu dengan dunia. Allah ingin supaya si hamba ini mau terus kembali kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Maka dari itu ya akal Islam, azan ya Allah wa yakum, ya. Semua musibah-musibah yang menimpa diri kita, Pak, anggap itu sebagai sebuah sanksi yang Allah percepat kita untuk kita di dunia. Ketika Rasulullah SAW mengunjungi seorang sahabiat yang bernama Ummul Ala, dan waktu itu sedang sakit panas, ya, kata Rasulullah, Pak, absyiri ya Ummul Ala, bergembiralah wahai Ummul Ala, sesungguhnya sakit yang kamu derita itu menggugurkan dosa-dosa kami. Panas yang menimpa seorang mukmin itu sebagai ganti panasnya kelak nanti pada hari kiamat dalam api neraka. Masya Allah, ya Islam, azan ya Allah, ya. Jadi ini yang kedua, Pak, tanda orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, yaitu Allah percepat sanksinya di mana? Di dunia. Sedangkan tanda orang yang diinginkan keburukan oleh Allah, Allah biarkan ia bergelimang dalam dosanya. Ya. Ada orang korupsi, tapi kok nggak diadab, ya? Malah tambah mudah korupsinya lagi, tambah banyak lagi duitnya. Terkadang orang yang bodoh ini suka berkata, Pak, wah, saya kok nggak diapa-apain sama Allah ya? Jangan-jangan Allah ridho sama saya. Masya Allah, ini tertipu, Pak. Ya. Yang ketiga, orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah bukakan pintu amal sebelum kematiannya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim dari hadis Amr bin Al-Hamd, dan hadis ini sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah bi'abdin khairan ista'malahu." Qila ma yasta'miluhu? Qala yaftahu lahu 'amalan salihan baina yaday mautihi hatta yarda 'alaihi man hawlahu. Apabila Allah menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, Allah akan jadikan ia beramal. Lalu para sahabat bertanya, apa maksudnya dijadikan beramal ya Rasulullah? Artinya, kata Rasulullah, Allah akan bukakan pintu amalan soleh sebelum kematiannya, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya ridho kepadanya. Saya pernah melihat ada orang begitu, Pak. Dulu waktu sewaktu hidupnya, dia bisa dikatakan gimana ya, kuranglah akhlaknya, kuranglah menjaga sholatnya dan yang lainnya. Tapi subhanallah, tiba-tiba dia rajin sholat, ya. Yang tadinya kalau ketemu cemberut, sekarang kok senyum. Dan selalu dia menyapa orang-orang, menyambung silaturahimnya. Ternyata tak lama kemudian dia meninggal dunia. Ini orang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebaliknya, orang yang diinginkan keburukan oleh Allah, Pak, dibukakan kepadanya pintu maksiat sebelum matinya. Dan itu yang kita takutkan, Pak. Makanya, Pak, ya, kita ini jangan tertipu oleh orang yang kelihatan soleh, belum tentu. Karena kita tidak tahu dia wafat di atas apa. Yang dianggap itu di akhir hayatnya. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang diriku berada di tangannya, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha." Sesungguhnya di antara kalian, kata Rasulullah, ada yang selama hidupnya beramal dengan amalan penduduk surga, sehingga jarak ia dengan surga tinggal sehasta. Namun takdir menentukan lain, ia pun beramal dengan amalan penduduk api neraka, ia pun masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Apakah Allah zalim?
selama hidupnya beramal saleh, lalu ditutup dengan penutupan yang buruk, apakah Allah zalim? Allah tidak zalim. Kenapa bisa demikian, Pak? Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, pasti ada sebabnya. Apa sebabnya? Mungkin dia ketika beramal soleh kurang ikhlas. Dia beramal soleh hanya karena pengen dilihat oleh orang bahwa dia itu orang soleh. Akhirnya Allah pun tahu bahwa apa yang ada di hatinya tersebut berupa keburukan dan tidak mengharapkan wajah Allah. Maka bisa saja orang seperti ini, Pak, ya, dijadikan su'ul khatimah meninggalnya. Atau yang kedua, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, mungkin dia tertipu dengan banyaknya amal. Saya sudah haji 20 kali. Saya sudah banyak beramal soleh, sholat tahajud setiap hari. Gak apa-apa sekali-kali maksiat. Pas dia maksiat, kematian menjemput dia. Akhirnya dia mati di atas maksiatnya. La ilaha illallah. Disebutkan dalam hadis yang sahih, dilaporkan kepada Rasulullah SAW seorang wanita, wahai Rasulullah, ada seorang wanita, dia selalu sholat malam, selalu puasa sunnah, dan sedekahnya banyak sekali. Namun sayang, hai Rasulullah, dia suka menyakiti hati tetangganya dengan lisannya. Maka Rasulullah SAW sabda apa? La khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikannya wanita itu, dia dalam api neraka. Masya Allah. Terkadang, Pak, ya, bisa saja seseorang merasa dirinya banyak sholat tahajud, seseorang merasa dirinya sudah banyak puasa, seseorang merasa dirinya sudah banyak melakukan kebaikan dan amalan saleh. Namun apa yang terjadi, Pak? Dia menganggap remeh suatu dosa, menyakiti tetangga. Lisannya tidak dijaga, bergibah, menyakiti tetangga. Akhirnya gara-gara perbuatan itu Allah masukkan ia ke dalam api neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ya akhal Islam azani Allah wa yakum, ini tanda yang keberapa? Tanda yang ketiga, bahwa orang yang Allah inginkan kebaikan kepada mereka siapa? Itu orang yang dibukakan padanya pintu amal sebelum kematiannya, sebelum ia meninggal dunia, Allah bukakan kepadanya pintu amal. Semoga kita termasuk orang-orang yang demikian, Bapak sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, bahwa hidupnya tak sepi dari ujian dan cobaan. Hidupnya tak sepi dari ujian dan dan cobaan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari dari hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan timpakan musibah kepadanya. Pak, musibah itu pasti akan menghampiri kehidupan seorang mukmin, Pak. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, Pak, dalam surat Al-Ankabut ayat 1, ayat 2, Alif Lam Mim, Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja berkata kami beriman, sementara ia tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami mengetahui siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya dusta. Jangan Anda sangka
Ketika kita berkata, "Ya Allah, saya ingin kembali kepadamu," Allah biarkan tanpa memberikan musibah. Jangan Anda sangka ketika Anda berkata, "Ya Allah, saya bertaubat kepadamu," Allah biarkan tanpa diberikan ujian. Suatu ketika ujian itu akan menerpa kehidupan kita. Allah ingin mengetahui bagaimana, sampai mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Pak, ada orang ketika dia sudah mulai kembali kepada Allah, sudah mulai taubat kepada Allah, ternyata musibah terus menerpa kehidupannya, ujian terus menghampiri hidupnya. Ya, cerita-cerita tentang masalah ini banyak sekali, Pak. Saya dulu waktu di Cilengsi setelah salat Isya, tiba-tiba ada seorang wanita memanggil, "Assalamualaikum Ustaz." Waalaikumsalam. Saya lihat seorang ibu. Lalu dia berkata kepada saya, "Ustaz, Allah itu ada tidak sih?" Subhanallah, kata saya. Kenapa ibu bertanya demikian? Si ibu ini berkata, "Ustaz, Allah itu ada tidak?" Ya. Kenapa ibu berkata demikian? Lalu si ibu ini berkata, "Sudah 16 tahun saya ditimpa penyakit dan saya terus berdoa kepada Allah. Tapi kenapa penyakit saya tidak diangkat juga? Allah itu ada apa tidak, Ustaz?" Subhanallah. Iya. Rapi Pak jilbabnya, Pak, Masya Allah. Saya bilang kepada ibu ini, "Ibu istighfar, Ibu, tidak boleh berkata seperti itu. Allah yang menciptakan kita, langit dan bumi, itu Allah. Tapi kenapa Allah tidak mengijabah dan tidak mau mendengar doa saya, Ustaz? Sudah 16 tahun. Lalu saya berkata kepada si ibu ini, "Bu, barangkali ibu dulu pernah berbuat dosa." Si ibu itu pun diam. Lalu dia berkata, "Betul, saya dulu seorang pelacur. Kemudian saya bertaubat kepada Allah. Namun ketika saya bertaubat, kenapa saya ditimpa sakit yang terus-menerus seperti ini?" Masya Allah. Kata saya, "Pujilah Allah, Ibu. Barangkali Allah ingin mengampuni dosa-dosa ibu. Dosa-dosa yang ibu lakukan, dahulu ibu berzina, menjadi pelacur, dosa besar di sisi Allah. Dengan penyakit ini Allah ingin bebaskan ibu, Allah ingin bersihkan ibu daripada dosa-dosa tersebut." Ya, Masya Allah, ikhwatul Islam azani Allah ya. Memang demikian, terkadang ada orang yang ingin segera bertaubat, berkata, "Ya Allah, aku taubat, ya Allah, aku tidak mau lagi berbuat maksiat." Setelah dia bertaubat dan sungguh-sungguh, ternyata Allah ingin melihat kesungguhan taubatnya. Allah berikan musibah kepada dia. Sebagai apa, Pak? Sebagai ujian, benar enggak taubat dia? Yang kedua, Allah ingin menghapuskan dan membersihkan dosa-dosanya dengan musibah yang menimpa dirinya tersebut. Subhanallah. Pernah juga ada seorang wanita lagi datang, seorang ibu, tapi nggak pakai jilbab, datang ke rumah saya. Lalu dia berkata, "Ustaz, dulu saya hidup dalam keadaan enak hidup saya. Saya punya rumah mewah, gaji suami saya juga besar, enak hidup saya, Ustaz. Terus kenapa, Bu? Tapi qadarullah, Ustaz, angin musibah itu menerpa kehidupan kami. Suami saya dipecat, akhirnya lama-lama harta kami ludes. Sedikit demi sedikit kita jual mobil sana sini. Lalu saya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, perbaikilah ekonomi kami, ya Allah." Sudah setahun saya berdoa, Ustaz. Ternyata Allah tidak kabulkan saya. 4 hari yang lalu saya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kalau Engkau tidak kabulkan doaku dalam 3 hari ini, aku nggak mau sholat."
Saya bingung, Masya Allah, Bu, kok ibu bisa ngancam Allah, Bu, ya? Ya, benar, Pak. Ya Allah, kalau engkau tidak kabulkan doaku dalam 3 hari ini, aku nggak mau sholat. Dan sudah 3 hari lebih, Ustaz, ini hari yang keempat, saya nggak mau sholat. Saya bilang ke dia, Bu, ibu nggak malu sama Allah. Dulu ibu waktu senang, waktu nikmat, apakah ibu menutup aurat? Tidak. Sekarang pun ibu tidak menutup aurat. Ketika ibu senang diberikan oleh Allah kenikmatan, apa ibu sholat? Sering lupa. Ketika ibu senang Allah berikan kenikmatan, bagaimana keadaan ibu? Apakah ibu suka mengingat Allah? Dia pun diam. Apa ibu tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Selalu yang ibu pikirkan adalah kepentingan ibu sendiri. Tidak pernah ibu memikirkan kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala, hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala ilaha illallah. Makanya ya akhal Islam azanillah, terkadang ada orang seperti itu, Pak. Dikasih musibah malah enggak terima kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya akhi, kata Rasulullah, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, terkadang Allah berikan musibah dalam hidupnya. Dan ingat, kehidupan seorang mukmin biasanya selalu diwarnai dengan musibah yang menimpa. Dengarkan ayat Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sungguh, kata Allah, kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, dan kehilangan harta benda dan buah-buahan. Dan berikan kabar gembira kepada orang yang sabar itu. Siapa dia? Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya, Allah di sini berkata, wala nabluwannakum. Lam di sini lam taukid disertai dengan nun taukid. Sungguh kami akan uji kalian. Pasti. Maka dari itu setiap antum, saya, antum semuanya mengaku beriman tidak? Beriman, alhamdulillah. Tapi musibah itu, Pak, tenang saja. Musibah itu akan disesuaikan dengan keimanan seorang hamba. Kata Rasulullah, ya, musibah itu sesuai dengan bihasbi imanil abd, sesuai dengan keimanan seorang hamba. In kana fi dini salabah, kalau ternyata agamanya kuat, dia berpegang, musibah yang menimpanya juga lumayan. Tapi kalau agamanya agak tipis, maka musibah yang menimpanya juga disesuaikan dengan agamanya. Ya. Namun sekali lagi, Pak, jangan minta ditimpa musibah, jangan. Ya Allah, Nabi-Mu telah mengabarkan bahwa siapa yang Engkau inginkan kebaikan pasti ditimpa musibah. Sekarang berikan musibah kepadaku, ya Allah, tolonglah musibah ya, biar aku selamat dari api neraka. Jangan. Tapi ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang keberapa? Yang kelima. Diberikan kesabaran. Orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesabaran. Dan sabar itu mahal, Pak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri
tidaklah seseorang diberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Pak, pemberian yang paling baik yang Allah berikan kepada kita itu sabar loh Pak. Gimana tidak? Sekarang Pak, kita beriman kepada Allah butuh kesabaran tidak? Butuh kesabaran. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata apa? Ya, as-sabru fil iman bimanzilatir ra'si fil badan. Kesabaran di dalam keimanan seperti kepala untuk badan. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, demikian pula iman tak akan hidup tanpa kesabaran. Kita sholat butuh sabar tidak? Butuh sabar. Ketika di waktu subuh kita sedang enak-enaknya tidur, dipanggil dari masjid, as-salatu khairum minan naum. Butuh kesabaran tidak Pak untuk bangun? Butuh kesabaran. Sabar untuk menahan hawa nafsu kita. Apalagi mau sholat tahajud, dalam keadaan kita bangun ngantuk berat, aduh, ya. Akhirnya kita berusaha untuk lawan, adalah saya mau sholat tahajud mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjauhi larangan-larangan butuh kesabaran tidak Pak? Ya Allah, butuh kesabaran Pak. Meninggalkan sesuatu yang haram butuh kesabaran. Menuntut ilmu butuh sabar tidak Pak? Menuntut ilmu butuh sabar. Mengamalkan ilmu butuh kesabaran tidak? Mengamalkan ilmu lebih lagi butuh kesabaran. Berdakwah butuh kesabaran tidak? Butuh kesabaran. Makanya lihat surat Al-Asri ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tawasaw bis sabr. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi. Kemudian apa? Wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan merugi, kecuali siapa? Orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat tentang kebenaran dan berwasiat tentang kesabaran. Sabar dalam apa? Dalam keimanan. Sabar dalam apa? Dalam amalan saleh. Sabar dalam apa? Dalam tawasi bil haq. Sabar. Tapi memang Pak ya, sabar itu memang kedengarannya indah banget Pak. Kalau antum mendengar ada orang sabar banget, wah indah. Tapi sayang panas. Iya. Karena sabar itu butuh keimanan Bapak. Butuh keimanan. Kita hidup di dunia saja butuh kesabaran. Bapak mendidik anak kalau nggak sabar susah loh Pak. Ini anak bandel ya Allah, ya disuruh diatur nggak mau. Kalau nggak sabar-sabar mungkin maunya pukul aja ke anak itu. Harus sabar. Bapak menghadapi istri atau istri menghadapi suami harus sabar tidak? Kudu sabar. Seorang istri melihat suaminya nyebelin, harus sabar, aduh sabar. Jangan sampai saya maksiat sama suami. Seorang suami pun juga demikian, sabar mendidik istrinya. Antum ketika berteman dengan teman butuh sabar tidak? Butuh sabar. Karena teman kita bukan malaikat, teman kita bukan nabi, bukan rasul, teman kita manusia yang tidak lepas dari kesalahan, tak lepas dari kekurangan, tak ada gading yang tak retak. Tapi gimana caranya supaya kita sabar menghadapi kekurangan teman-teman kita? Makanya Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk sabar terhadap orang yang beriman. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi apa? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu wahai Muhammad bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabb-Nya di waktu pagi dan petang karena mengharapkan wajahnya. Sabar. Berteman dengan orang soleh, sabar. Karena orang soleh itu bukan malaikat. Terkadang suatu ketika teman yang soleh itu melakukan sikap-sikap yang membuat kita mungkin hati kita sakit karenanya. Demikian pula seorang rakyat ketika melihat penguasanya yang mungkin dia zalim ataupun yang lainnya, sabar. Sebagaimana Rasulullah memerintahkan itu.
Sebagaimana Rasulullah mengabarkan akan adanya pemimpin-pemimpin yang apa? Lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Ya, kata Rasulullah, innaha satakunu atharah. Nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang atharah, yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Lalu para sahabat berkata, apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, isbiru, sabar saja, sabar kalian menghadapi mereka, hatta talqauni alal haud, sampai kalian bertemu denganku di telaga haud nanti. Sabar kalian. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan akan adanya pemimpin-pemimpin yang sangat zalim. Kata Rasulullah, wa sayakunu a'immatun yahtaduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku. Wa sayaqumu fihim rijal, dan akan ada pemimpin-pemimpin yang hatinya hati syaitan berbadan manusia. Lalu Hudzaifah bertanya, apa yang harus kami lakukan terhadap pemimpin itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', tetaplah dengar, tetaplah taati dalam hal yang ma'ruf. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun kamu dipukul dan hartamu diambil. Sabar. Tapi untuk sabar berat tidak, Pak? Untuk sabar berat, Bang. Ya. Pemerintah naikin harga demo sana sih, nggak sabar. Ya, terkadang kita ini sebagai rakyat kurang sabar kepada pemimpinnya. Pemimpin juga harus sabar menghadapi rakyatnya, yang terkadang rakyatnya susah diatur. Maka semuanya kehidupan kita tidak lepas dari kesabaran, sabar. Tapi terkadang ada orang-orang yang tidak bisa bersabar, lalu mereka dengan lantangnya berkata, sampai kapan kita bersabar? Saya pernah berceramah di suatu tempat, sebuah masjid di sana di Bogor, untuk menganjurkan supaya taat kepada pemimpin dalam perkara yang ma'ruf, jangan memberontak. Pemerintah kita ini alhamdulillah masih memberikan kebebasan kaum muslimin untuk sholat. Bahkan pemimpin kita alhamdulillah masih sholat, kata saya. Sabar ya akhi. Ya. Lalu ada seorang pemuda rambutnya gondrong dengan beringasnya berkata, tapi pemimpin kita tidak berhukum dan hukum Allah. Sampai kapan kita sabar? La ilaha illallah. Ya akhi, Rasulullah menyuruh kita sabar. Apakah Anda kira kalau kita bersabar Allah tidak akan bantu kita? Apakah Anda kira ketika Allah memerintahkan kita sabar Allah akan biarkan kita tidak ditolong? Di mana keimanan Anda kepada Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Sabar, Pak, sabar. Terkadang karena ketidaksabaran akhirnya melakukan sikap-sikap yang arogan, yang merugikan kaum muslimin itu sendiri. La ya akhal Islam, bukan seperti itu. Kita yang ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, mengingkari kemungkaran, butuh kesabaran tidak, Pak? Butuh. Bahkan kata para ulama, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan orang yang mau mengingkari kemungkaran harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, berilmu tentang apa yang akan ia ingkari. Yang kedua, dia punya sifat halim, yaitu hilm. Ya fima ya'mur, apa itu halim? Tidak cepat emosi. Yang ketiga, dia harus punya sifat sabar. Karena mengingkari kemungkaran itu butuh kesabaran. Nah sekarang nggak berilmu, cepat emosi, nggak sabaran. Wah, yang ada apa Pak? Menghancurkan bukan memperbaiki. Makanya ya akal Islam azani Allah wa yakum ya. Orang yang diberikan oleh Allah kesabaran berarti Allah telah berikan kepada dia kebaikan yang banyak. Kata Rasulullah apa? Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa usa'a minas sabr. Tidaklah seseorang diberikan oleh Allah yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Sabar. Seorang dai berdakwah kepada Allah lalu menghadapi pertentangan yang ada misalnya di masyarakat.
Kalau dia tidak sabar, barangkali dia akan segera pergi meninggalkannya. Dahulu Nabi Yunus tidak sabar, meninggalkan kaumnya karena Nabi Yunus sudah mendakwahinya, tapi kaumnya tidak mau mendengarnya. Akhirnya Nabi Yunus pun pergi dan naik di perahu. Qadarullah, perahunya keberatan, harus ada salah satunya dilemparkan ke laut. Ketika diundi ternyata nama Nabi Yunus keluar. Akhirnya Nabi Yunus dibuang ke laut dan dimakan oleh ikan paus. Lalu kemudian Nabi Yunus berdoa, Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dengan doa itu Allah pun kemudian selamatkan Nabi Yunus. Lalu ia pun terdampar di lautan dan kembali kepada kaumnya. Ternyata kaumnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegur Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Ternyata berdakwah butuh kesabaran, tidak? Butuh kesabaran. Makanya Pak, pemberian yang terbaik yang Allah berikan kepada kita sabar. Dan karakter yang paling menonjol dari seorang mukmin sabar. Bahkan Rasulullah SAW sangat kagum kepada kehidupan seorang mukmin. Kata Rasulullah, ajaban li amril mukmin, mengagumkan sekali seorang mukmin itu. In asabatu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabatu darra sabar fakana khairan lah. Kalau ditimpa kesenangan dia bersyukur, itu menjadi kebaikan buat dia. Dan kalau ia diberikan musibah, dia bersabar, itu pun menjadi kebaikan buat dia. Sehingga ketika senang ia bersyukur, ketika susah ia bersabar, semua menjadi kebaikan bagi seorang mukmin. Ya akhal Islam, azan ya Allah ya. Memang sabar itu berat kan? Namun kita berusaha terus menyabarkan diri dan minta kepada Allah kesabaran. Kata Rasulullah, wa may yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan sabarkan dia. Sabar. Memang sabar itu berat. Namun insya Allah hasilnya apa? Hasilnya luar biasa. Makanya ya akhi, orang yang sabar itu selalu ditolong oleh Allah Pak. Selalu. Lihat saja. Ketika Rasulullah SAW di perang Hunain, di perang Khandaq, yang waktu itu 10.000 pasukan sekutu kaum musyrikin menyerbu kota Madinah. Sampai-sampai Allah mengatakan, hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Di waktu itu kaum mukminin diberikan ujian yang sangat berat sekali. Tapi ternyata para sahabat dan Rasulullah SAW sabar. Lalu Allah pun kirimkan angin yang sangat kencang sekali, yang meluluh lantakan pasukan kaum musyrikin. Kenapa? Karena kesabaran mereka. Makanya Allah mengatakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kalian bersabar dan terus bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan membahayakan kalian sedikit pun juga. Subhanallah. Kalau kita sabar Pak, tipu daya orang kafir itu tidak akan memberikan manfaat kepada kita, mudarat kepada kita insyaallah. Kalau kita terus sabar dan terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua. Sabar dan terus bertakwa. Maka dari itu ya akhal Islam azan ya Allah, kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita apa? Kesabaran. Sabar untuk mendirikan sholat, sabar untuk menjalankan perintah Allah, sabar untuk meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kita pun sukses nanti dalam kehidupan akhirat. Ingat Pak, sabar di dunia ada faedahnya. Sabar di dunia ada manfaatnya. Tapi sabar di akhirat sudah tidak ada manfaatnya lagi. Bukan kalau berfirman kepada penduduk api neraka, isbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Isbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Kalian sabar atau kalian tidak sabar, sama saja buat kalian, kata Allah kepada penduduk api neraka. Sekarang
mendingan kita sabar di dunia. Sedikit sebentarlah meninggalkan maksiat. Ketika kita bekerja di suatu tempat yang haram, kita tahu gajinya haram, udahlah saya sabar, saya keluar aja. Mendingan saya sabar dikit di dunia daripada saya sabar di akhirat dalam api neraka. Kesabaran dalam api neraka sudah tidak ada manfaatnya lagi. Sedangkan kesabaran di dunia masih banyak manfaatnya dan besar pahalanya. Allahu a'lam, saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan pula kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk sabar ya akhi. Dan kita buka tanya jawab. Saya mohon tanya jawabnya dengan tulisan saja. Ustaz, kalau ada seorang hamba yang hubungan dengan Allahnya bagus, tapi hubungan dengan manusianya jelek, itu di akhirat nanti gimana tuh menurut Al-Quran dan hadis? Pak, kalau dia hubungan dengan Allahnya bagus, pasti hubungan dengan manusia pun juga bagus. Konsekuensi itu, jangan dipisah-pisah. Saya sebutkan tadi hadisnya, Pak. Ada seseorang yang mengadukan tentang kondisi seorang wanita yang sholat tahajudnya rajin, yang puasa sunnahnya masya Allah, yang sodakonya banyak, tapi sayang lisannya suka menyakiti tetangga. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha, tidak ada kebaikannya wanita itu, dia dalam api neraka. Anda boleh hebat dalam sholat tahajud, Anda boleh hebat dalam puasa, Anda boleh hebat di dalam sedekah, tapi perhatikan akhlak Anda kepada manusia. Kalau Anda mempunyai akhlak yang buruk kepada manusia, Anda gibah mereka, Anda sakiti hati mereka, ibadah-ibadah itu tidak akan dianggap kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya akal Islam, orang yang akhlaknya luar biasa baik kepada manusia, walaupun ibadahnya biasa-biasa saja, dia bisa mengalahkan orang yang ahli ibadah. Dengarkan hadis ini sahih diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya. Innal abda la yablughu manzilatas sha'imil qa'im. Seorang hamba bisa sampai kepada derajat orang yang suka berpuasa dan sholat malam bi husni khuluqihi, dengan akhlaknya yang baik. Dan kemarin kita sudah bawakan hadis Nabi SAW tentang amalan yang bisa menyebabkan dibangunkan sebuah rumah di surga. Apa kata Rasulullah? Aku menjamin dengan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan debat walaupun dia di pihak yang benar. Dan aku menjamin rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun dia bercanda. Dan aku menjamin rumah di surga yang paling tinggi buat orang yang akhlaknya baik. Makanya akhirnya Anda maunya menyakiti manusia, akhlak kepada manusia kurang, walaupun hablum minallahnya bagus, tapi akhlak kepada manusia kurang, suka menyakiti manusia, semua itu ya akhi malah merusak amalan-amalan kita. Nah ini yang harus kita pahami ya akal Islam azani Allah ya. Jadi hablum minallah dengan hablum minan nas itu saling berkaitan. Jangan kita katakan yang penting akidah saya sudah benar, yang penting ibadah saya sudah benar, bodoh amat saya mau gimana kemana manusia, saya nggak punya akhlak sama manusia, bodoh amat, akhlak kan nomor 2. Nggak bisa. Justru akhlak itu konsekuensi iman. Kata Rasulullah SAW apa? Akmalul mu'minina ya imanan ahasinuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Itu mukmin yang paling baik akhlaknya, yang paling sempurna imannya ya akhlak Islam. Iya. Bagaimana cara kita mengetahui apakah yang menimpa kita ini ujian atau adab?
Caranya, Anda beriman tidak kepada Allah atau tidak? Kalau Anda beriman, insya Allah itu ujian. Tapi kalau Anda tidak beriman, itu adab. Ya. Kalau kita beriman, ya Allah, beriman kepada Engkau, lalu kemudian kita ditimpa musibah, sakit atau yang lainnya, itu ujian. Itu mengampuni dosa, mengangkat derajat, insya Allah. Iya. Yang udah. Bagaimana jika ada orang yang sudah berhaji tapi masih suka mendolimi orang, memfitnah, berkata bohong dan tidak baik? Mungkin hajinya bukan haji mabrur, Pak. Haji mabur. Hajinya belum diterima oleh Allah. Sebab tanda haji mabrur itu, Pak, biasanya kata para ulama, setelah berhaji jauh lebih baik daripada sebelum berhaji. Mungkin waktu hajinya dia tidak ikhlas hanya karena pengen disebut Pak Haji. Mungkin waktu hajinya pakai harta yang haram sehingga Allah tidak berkahi. Banyak faktor. Atau mungkin dia sedang lalai sebagai seorang manusia yang lalai, butuh untuk diberikan nasihat dan ya peringatan kepada dia. Adakah solusi untuk menghindari musibah? Solusinya tidak ada, Pak. Kok bisa gitu? Karena masalahnya Allah sudah berjanji bahwa orang yang beriman itu pasti diberikan apa? Ujian. Ya, ujian. Makanya kan dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim apa? Innal mu'min ka khamati zar'i. Seorang mukmin itu seperti pohon alang-alang. Lihat oleh antum alang-alang. Terkadang dia merunduk ke kanan ketika angin berhembus. Terkadang dia merunduk ke kiri ketika angin berhembus kencang. Terkadang ia meliuk-liuk. Terkadang ia pun berdiri dengan tenang. Tapi sekencang apapun angin, dia tidak bisa mencabutnya. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab, perumpamaan Rasul ini sangat tepat sekali. Kenapa? Karena mukmin itu memang hidupnya tak lepas dari ujian demi ujian. Namun sebesar apapun ujian tidak mencabut dia dari keimanannya. Bahkan semakin teruji keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kata Rasulullah, orang munafik itu perumpamannya seperti pohon yang menancap dengan kokohnya, sehingga ketika ia ditimpa angin puting beliung tercabut sampai ke akar-akarnya. Na'udzubillah. Maka dari itu Bapak, ya, jangan Bapak berkata, Ustadz, bagaimana solusinya kalau supaya saya tidak ditimpa musibah? Kita katakan berdoalah kepada Allah agar Allah berikan keselamatan kepada kita. Karena Rasulullah SAW setiap pagi dan petang berdoa apa, Pak? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Ya Allah, maafkanlah. Ya Allah, selamatkan badanku, selamatkan penglihatanku, dan selamatkan pendengaranku. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Minta diselamatkan badan kita, pendengaran kita, penglihatan kita. Setiap pagi Rasulullah doa ini, Bapak. Rasul juga minta kepada Allah setiap pagi dan petang. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ma'asyika. Fi dini wa dunyaya. Terus saya lupa ya. Wa ahli wa mali. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau al-afwa, maafmu, wal afiyah, dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau al-afwa, maafmu, dan keselamatan dalam agamaku, dalam duniaku, pada keluargaku, dan pada hartaku. Minta kepada Allah. Ya. Ketika kita mau bersafar, Rasulullah doakan tidak, Pak? Rasul mengajarkan doa dalam safar tidak, supaya
mudah-mudahan dengan doa itu Allah hindarkan kita dari musibah? Apa doa Rasulullah SAW ketika musafar? Rasulullah berucap, Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inni as'aluka fi safarina hada al-birra wat taqwa wa min al-amal ma tarda. Allahumma hawin alaina fi safarina hada wa tuwi anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar fil mali wal ahl. Lihat bagaimana doa Rasulullah ketika mau safar. Ingat nggak Pak doanya itu? Kadang kita seringnya nggak ingat, pergi aja. Iya. Maka doa, kalau kita tidak ingin ditimpa musibah dalam perjalanan kita, dalam badan kita, doa. Kita hanya bisa berdoa, minta kepada Allah. Tapi kalau kita ditimpa musibah juga, itu namanya sudah takdir. Kewajiban kita sabar. Iya. Setelah itu kita berusaha. Kita tidak ingin ditimpa musibah dalam perjalanan kita. Saya mau naik kapal laut Ustaz, tapi sedang badai. Saya sih tawakal saja. Itu namanya bukan tawakal, Pak. Iya. Tunggu dulu sampai badai reda, baru kemudian pergi. Ini enggak tawakal katanya. Tidak bisa seperti itu tawakal. Apabila kita menuntut ilmu dunia di tempat yang jauh, tapi sambil ngikutin kajian rutin sebagai pembimbing, gimana Ustaz? Kalau kita menuntut ilmu dunia, tapi kita ikut kajian rutin juga, di sana alhamdulillah Pak. Kalau di sana ada kajian-kajian yang bermanfaat, yang menyelamatkan akidah kita, berarti kita sudah mengumpulkan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah. Tapi Ustaz, saya sebagai pembimbing, memangnya kualitas ilmu antum sudah cukup sebagai pembimbing? Untuk jadi pembimbing ilmu agama itu butuh kemampuan, Bapak. Karena orang yang menjadi pembimbing ilmu agama artinya dia sedang membimbing orang untuk memahamkan Al-Quran dan hadis. Apa ilmu Anda tentang Al-Quran dan hadis? Apakah Anda sudah membaca tentang penafsiran para ulama? Sehingga Anda tiba-tiba menjadi seorang pembimbing, menjadi pengajar. Hati-hati Pak, untuk menjadi mengajar ilmu agama itu butuh kepada kemampuan ilmu yang cukup Pak. Ya, jangan sebatas asal yang penting saya diberikan amanah untuk sebagai murabbi atau pembimbing. Wah, ini amanah saya. Jangan kita pikirkan itunya, yang kita pikirkan bagaimana saya tanggung jawab di hadapan Allah ketika saya mengajarkan dengan tanpa ilmu dan burhan. Hati-hati Pak. Ya. Maka dari itu ya akhwat Islam, kalau Anda ingin menyampaikan satu ayat dalam hadis balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Pahami dulu ayat itu dengan benar. Makanya kata Rasulullah Pak, nadharallahu ra'an sami'a minna maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'a. Semoga Allah merahmati, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku, lalu memahaminya, lalu menghafalnya, lalu menyampaikannya. Berarti menyampaikannya itu tahapan keberapa? Terakhir. Kata Rasulullah, dengarkan, pahami, kuasai, sampaikan. Ini enggak hanya sebatas menyampaikan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat, kita comot ayat, kita pahami sendiri, kita ajarkan sesuai dengan pemahaman kita. Ini bisa sesat Bapak, bisa sesat. Tidak setiap orang bawa-bawa ayat itu bisa dibenarkan Bapak. Ada orang yang mengatakan katanya semua agama sama, Islam, Yahudi, Nasrani, semua agama sama, karena katanya ada ayat yang mendukung itu. Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajrun 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun.
Sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, surga. Iya, beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin. Berarti semua agama sama. Kita katakan maaf, ini penafsiran siapa ya? Dikemanakan ayat-ayat yang tegas mengatakan bahwa Allah mengkafirkan orang Yahudi dan Nasrani? Dikemanakan ayat firman Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa? Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah tiga dari yang tiga. Dikemanakan ayat-ayat itu? Ini pemahaman siapa? Ayatnya tidak salah, tapi Anda yang salah dalam memahami ayat tersebut. Maka Anda yang ingin memahamkan dan membimbing manusia dalam ilmu agama, jangan sembarangan Pak, kuasai dulu bagaimana para ulama menafsirkan ayat tersebut. Rujuk dulu bagaimana kitab-kitab para ulama terdahulu menafsirkan ayat tersebut, supaya kita berkata dengan ilmu, bukan dengan kebodohan, bukan dengan dugaan demi dugaan. Wallahu a'lam. Mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan karena saya harus segera berjalan lagi. Ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan selama saya di sini Allah memberikan manfaat kepada saya dan kepada antum semua. Dan saya mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati antum. Yang benar itu semuanya dari Allah, dan yang salah itu semuanya dari diri saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.